Sebuah film yang menceritakan tentang kisah cinta dan ajang balas dendam. Flashback masa lalunya menunjukkan pria yang bernama Artfight yang diperankan oleh Aditya Roy Kapoor pergi menuju kota Goa untuk dapat bersenang-senang. Di sini dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah yang diperankan oleh Disha Patani yang telah datang menuju ke kota Goa dari luar negeri untuk dapat menaklukkan ketakutannya. Dipertemukan dalam kesempatan dalam kesempitan, mereka pun kemudian saling jatuh hati. Pada awalnya mereka memutuskan menjaga hubungan mereka, namun hal-hal serius pun terjadi hingga Artfight terjebak dalam kasus kriminal. 5 tahun berikutnya setelah ia bebas dari penjara, Artfight kini menjadi seorang pembunuh dengan amarah yang begitu bergejolak. Hingga dia keluar, dia menghubungi inspektur bernama Anjani Agassi yang diperankan oleh Anil Kapoor untuk memberitahunya dirinya akan melakukan pembunuhan. Agassi menganggap enteng awalnya, namun dalam waktu singkat Artfight membunuh seorang polisi yang bernama Victor. Beberapa jam berikutnya dia membunuh 2 polisi lagi, yaitu Devan Jadhav dan Nitin Salgonkar. Ketiganya bekerja di bawah asuhan pria bernama Inspektur Michael Rodriguez. Michael sendiri mempunyai seorang istri bernama Teresa. Namun Michael yang kurang jago dalam ranjang, istrinya pun selingkuh dengan temannya sendiri. Seperti apa kisah romantik Artfight dan Sarah yang berujung di jeruji besi, dan apa yang membuatnya ingin balas dendam? Jadi film ini menggunakan alur maju mundur. Alangkah baiknya jangan di skip-skip agar ceritanya jelas. Oke, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa support kami dengan cara subscribe channel ini, kemudian tekan tombol notifikasinya agar tidak Menjelang kebebasannya, Artfight menghabisi para napi yang sudah meremehkan dan merendahkannya saat ia pertama kali masuk dalam penjara. Bukan hanya anak buahnya, bahkan ketua geng dalam lapas tersebut ia habisi, kemudian mengambil kembali gelang milik kekasihnya. Sementara itu terlihat seorang polisi sedang memakai heroin, namanya adalah Agassi. Seorang polisi yang tegas dan kejam, ia tak segan-segan membunuh para tersangka yang terindikasi kasus kriminal. Setelah membunuh salah satu tersangka kasus pembunuhan, ia kemudian ditelepon oleh Artfight. Artfight yang pada waktu itu sudah bebas dari tahanan, melaporkan kepada Agassi bahwa akan terjadi pembunuhan selama malam Natal. Namun Agassi meremehkan semua itu. Happy Solstice. Kemudian terlihat keluarga Michael sedang makan bersama, dan terlihat juga istri Michael yang bernama Teresa kelihatan seperti ada sesuatu yang dipendam. Saat akan mengambil minuman, Michael tak sengaja melihat chat istrinya itu dengan pria lain. Namun pada waktu itu, para anggota polisi datang mencari Michael ke rumahnya untuk melaporkan kasus pembunuhan. Michael pun segera ke TKP. Sampai di sana ternyata korban pembunuhannya adalah temannya sendiri yang bernama Victor. Dan disinilah Agassi baru percaya ternyata yang menelponnya tadi tidak main-main. Jadi pada pukul 7, Artfight telah membunuh polisi tersebut secara keji. Oke ngam, kita flashback sebentar seperti apa sih kisah awalnya. 5 tahun lalu, Artfight merupakan seorang traveler yang suka mencari tempat untuk dieksplor. Pada waktu itu, Artfight akan menuju kota Goa tempat pesta ilegal akan dirayakan. Dan ini adalah Sarah, seorang turis yang mencari kebebasan dan ingin menaklukkan rasa takutnya. Punya tujuan yang sama, mereka pun bertemu di pesta tersebut. Tak lama, polisi pun merazia tempat tersebut. Disinilah kesempatan dalam kesempitan itu ada. Sarah meminta bantuan ke Artfight agar lolos dari razia. Setelah kabur dari pesta tersebut, mereka pun mencari tempat dugem lainnya untuk mencari kesenangan. Sampai di sana, Sarah meminta untuk dicarikan pil ekstasi agar suasana lebih nikmat gitu. Namun waktu itu ia tak sengaja bertemu dengan seorang pengedar yang bernama JC. Ia kemudian ditanyakan soal hubungan mereka. Dengan polos, Sarah pun menjawab Artfight adalah pacarnya. Padahal mereka belum saling kenal di sini, guys. JC pun memberikan ekstasinya secara gratis. Ya, mereka pun meminumnya dan ngeplay bareng-bareng. Malam itu adalah malam yang indah bagi mereka. Paginya, Artfight menanyakan tentang gelang yang dipakai oleh Sarah. Ya, setelah dijelaskan makna gelang tersebut, mereka pun saling tanya tentang rencana selanjutnya. Sarah harus melanjutkan perjalanannya, begitu juga dengan Artfight. Disinilah mereka berkenalan. Wah, lucu memang, guys. Forgot, my name's Advait. Sarah.
Oke, next kita lanjutkan ke adegan berikutnya. Setelah membunuh polisi tersebut, Advait terlihat begitu bergejolak dan datanglah JC yang memberikan sebuah obat. Pukul 7:34 detik, polisi mengumumkan hasil otopsi jenazah Victor. Ternyata Victor tewas karena overdosis narkotika. Ya, kok bisa ya? Makanya jangan di-skip. Oke, lanjut. Kemudian polisi berhasil menangkap seorang penjual narkoba. Di sana ia diinterogasi oleh Agassi dengan kejam. Tak terima sikap Agassi seperti itu, Michael pun menggertak Agassi dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Melihat hal itu, penjual narkoba tersebut akhirnya mengakui bahwa pemasoknya adalah seorang turis wanita berambut gimbal dan itu adalah JC. Kemudian para anggota dikerahkan untuk mencari keberadaannya. Pada saat itu, tiba-tiba Agassi ditelepon oleh Advait. Dalam percakapannya, Advait akan membunuh polisi lainnya. Agassi pun bingung dan mereka pun segera menuju tempat festival perayaan Natal akan dirayakan. Terlihat seorang polisi bernama Salgonkar akan mengamankan jalannya acara. Namun tiba-tiba Advait dengan cepat langsung membungkamnya dan membawanya ke ruangan yang sepi. Di sana Advait menyiksanya, mematahkan tulang-tulangnya dan menyuntikkan obat bius ke lehernya hingga tewas. Lihat gonggongan anjing tersebut, Agassi pun segera ke sana. Agassi mengejarnya, tapi ia dibuat bingung karena semua orang menggunakan kostum yang sama. Kita flashback ke masa lalunya sebentarnya. Setelah mereka berkenalan waktu itu, besoknya mereka dipertemukan kembali di sebuah tempat. Akhirnya mereka memilih untuk bersama, cari hiburan bersama, refreshing bareng, dan ngedugam pun bersama, hingga mereka saling jatuh cinta. Saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba ada seorang wanita pingsan karena overdosis obat, dan itu adalah JC. Advait dan Sarah pun segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Dari sanalah akhirnya mereka pun akrab dengan JC. Kemudian Advait mengajak Sarah ke rumahnya dan mengajaknya tinggal bersama. Oke, kita lanjut ke adegan berikutnya. Pada pukul 8:28, akhirnya polisi menemukan bukti-bukti terkait pembunuhan beruntun tersebut. Dari hasil identifikasi, polisi menemukan nama Advait Thakur dan JC sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketika para wartawan ingin meliput kejadian tersebut, Michael enggan memberikan pernyataannya. Salah satu wartawan melontarkan kata-kata yang membuat Michael emosi dan membuat keributan di sana. Agassi yang berada di TKP segera menenangkannya dan menyuruhnya untuk pulang. Pertanyaan saya, kenapa Michael bisa sebegitu emosinya, kemudian apakah ada kaitannya dengan kasus ini? Yo, simak terus guys. Oke, next. Kemudian Advait menuju Studion untuk mencari salah satu polisi yang akan ia bunuh. Sementara itu Agassi dan anggotanya segera menuju ke sana. Kemudian Advait mengikuti Devan Jadap. Namun sepertinya Devan Jadap sudah mengetahui hal tersebut dan membawa para bodyguardnya. Di adegan lain, Michael melihat JC sedang mengendarai sepeda motor dan langsung mengikutinya. Dengan santai, Devan Jadap membakar sebotong rokoknya dan tiba-tiba lampu di ruangan tersebut pun padam. Dengan cepat, Advait pun menghabisi semua bodyguardnya. Devan Jadap pun berlari ketakutan menuju atas stadion. Dengan amarah yang bergejolak, Advait pun langsung menghabisinya dan menjatuhkannya dari atas stadion. Ia pun tewas. Polisi yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Namun para polisi tersebut tidak bisa menangkap Advait. Di adegan lain, Michael terus mengikuti JC sampai rumahnya. JC yang tahu hal itu segera masuk dan menggembok pintu rumahnya. Sementara itu, Advait bertemu dengan Agassi di parkiran. Agassi pun langsung menginjakkan gas mobilnya dan menabrak Advait hingga tersungkur. Agassi kemudian menghajar Advait, namun hal itu tak dirasakan oleh Advait. Saat Agassi akan menembaknya, tiba-tiba semua orang ramai keluar dari stadion. Advait hanya mengucapkan Happy Solstice lalu menyerahkan dirinya.
Di adegan lainnya, Jesse menyiramkan pertalit ke dinding rumahnya dan langsung ia bakar. Di mana dinding-dinding tersebut tempat Advait menempel foto-foto polisi yang akan ia bunuh. Michael pun melihat namanya berada di sana. Michael pun segera keluar dan mendapat info bahwa Advait sudah ditangkap. Pada pukul 10:47, Advait pun dibawa ke kantor polisi. Kita flashback sebentar guys. Setelah tinggal di rumahnya Advait, Sarah terlihat panik karena ia positif hamil. Kemudian saat berada di pesta, ia terlihat sedikit murung. Ia kemudian memperhatikan seorang remaja yang sedang teleponan. Dan remaja tersebut adalah Fanny, anak sematawayang dari Agassi. Waktu itu Agassi menyuruh anaknya untuk tidak terlalu bebas mengikuti pergaulan. Namun anaknya tetap saja keras kepala. Agassi kemudian mendapat laporan dari anak buahnya tentang keberadaan salah satu buronan di pesta tersebut. Sementara itu, Advait menghampiri Sarah yang terlihat murung dan cemas. Advait kemudian menanyakan apa yang terjadi. Sarah pun memberitahukan Advait bahwa ia hamil. Advait pun tampak sedikit kaget. Sarah kemudian mengatakan, "Tenang bang, besok kita minum pil Sidotek." Saat mereka ingin pindah duduk untuk makan, tiba-tiba Agassi datang mencari buronan tersebut. Buronan yang tahu hal itu segera menyandra Sarah agar bisa lolos. Namun para anggota polisi tersebut menembaki para buronan tersebut hingga tewas. Tapi Fanny anak Agassi yang pada waktu itu berada di TKP tertembak oleh peluru nyasar. Agassi pun segera mengangkat dan memeluk anaknya yang sudah tewas. Paginya Sarah terlihat sangat cemas dan panik. Setelah kejadian tadi malam, ia membatalkan untuk mengakhiri kandungannya. Ia akan menjaga dan merawat kandungannya. Dari kejadian tersebut, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang orang tua yang sangat peduli dan sayang terhadap anaknya. Advait yang pada waktu itu belum tahu tentang arti tanggung jawab pun kabur meninggalkan Sarah sendirian. Wow, parah sih men. Di adegan lain terlihat Agassi berubah menjadi polisi yang sangat kejam dan brutal. Jadi gini, sebelumnya Agassi merupakan polisi yang sangat baik dan taat prosedur hukum. Namun setelah kematian anaknya, ia menjadi frustasi dan menjadi seorang pemakai narkoba guys. Sementara itu Advait bertemu dengan teman lamanya. Mereka kemudian ngomong panjang lebar tentang hidup mereka dan saling memotivasi. Jadi cowok emang seperti itu guys, saling memotivasi agar temannya bisa lebih baik. Ia kemudian diajak ke rumahnya. Di sana ia melihat temannya sangat mencintai istrinya. Dari sanalah Advait terketuk pintu hatinya tentang arti sebuah tanggung jawab. Ia kemudian balik kanan untuk pulang mencari Sarah. Sampai di rumahnya, ia mendapatkan rumahnya terkunci. Lalu ia mendengar suara gelas pecah di dalam rumah tersebut dan langsung mendobraknya. Oke, tunggu dulu, kita pindah ke adegan berikutnya. Pukul 11:09, Advait sampai di kantor polisi. Para polisi tersebut tidak bisa menemukan bukti kalau Advait adalah tersangka dari pembunuhan beruntun ini. Namun Agassi yang tahu hal tersebut tetap akan membunuh Advait. Michael kemudian menyuruh anak buahnya untuk keluar dan ia menanyakan kenapa ia membunuh para polisi tersebut. Jadi gini ceritanya guys, kita flashback sebentar. Pada waktu itu Michael bersama 3 temannya yaitu Vector, Salgonkar, dan Devan Jadab sedang latihan fitness. Di sana mereka membicarakan tentang seorang cewek seksi yang bernama Jesse. Sepulang nge-gym, Michael menemui sang pacar yang bernama Teresa. Saat Teresa ingin mantap-mantap dengannya, Michael tampak ketakutan. Jadi gini, Michael ini tidak berani namanya hubungan esek-esek guys. Untuk melatih dirinya agar bisa esek-esek, ia kemudian menelpon temannya untuk diberikan alamatnya Jesse. Namun pada waktu itu, kebetulan juga Jesse keluar mencari minuman. Michael pun masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Sarah. Michael pun mengeluarkan uang dari kantongnya. Michael meminta untuk diesek-esek. Jadi Michael ini salah orang, ia mengira kalau Sarah adalah Jesse. Sarah yang merasa tidak dihormati langsung menyuruhnya keluar. Namun Michael langsung mengunci pintunya dan memaksa Sarah melayaninya. Advait yang sudah berada di luar kemudian mendengar keributan di dalam rumahnya. Ia kemudian mendobraknya dan langsung terjadi baku hantam. Dengan cepat, Sarah langsung menghantam kepala Michael dengan botol hingga ia pingsan. Atas kejadian tersebut, Advait menelpon polisi untuk ditindaklanjuti. Jadi polisi-polisi ini adalah anak buah dari Michael. Mereka pun disuruh masuk ke mobil untuk dibawa ke kantor. Di dalam mobil, Advait terlihat sangat menyesal telah meninggalkan Sarah sendirian.
Sampai di pertengahan jalan di sebuah jembatan, mereka disuruh turun. Di sana mereka disiksa dan dianiaya oleh Michael, Victor, Salgongkar, dan Jada. Tak hanya itu guys, mereka menyuntikkan obat bius ke leher Sarah dan Advait. Sarah pun dijatuhkan ke sungai dan Advait dibawa ke kantor polisi. Michael dan 3 temannya pun merekayasa kejadian tersebut dan menjebloskan Advait ke penjara. Di dalam penjara, ia hanya bisa bersedih karena tidak bisa menerima yang namanya keadilan. Oke, next kita pindah ke adegan berikutnya. Di dalam ruangan isolasi, Michael terus menginterogasi Advait, namun ia hanya diam. Untuk membakar emosinya, Michael kemudian menceritakan saat-saat ia melecehkan Sarah dan ia sudah membunuh Jesse. Advait pun langsung emosi dan langsung menghantam kepalanya Michael. Para polisi pun segera menenangkannya, kemudian Agassi menyuruh Michael untuk pulang. Saat ia duduk santai di rumahnya, istrinya kemudian memberikan kunci rumah dan minta gugat cerai. Michael kemudian berdiri dan membeberkan perselingkuhannya dengan temannya sendiri. Teresa pun sangat panik karena perselingkuhannya sudah diketahui. Jadi menurut gua sih wajar dia selingkuh guys ya, karena tidak pernah diberikan nafkah batin alias tak pernah digesek-gesek gitu guys. Michael kemudian mengunci rumahnya dan memperagakan tentang chat-chat mesum dengan selingkuhannya itu. Teresa pun sangat ketakutan karena Michael berubah menjadi seperti orang gila. Di adegan lain, Agassi sudah membawa Advait di tempat sepi, di mana tempat tersebut adalah tempat ia disiksa bersama Sarah. Ia kemudian mengakui bahwa Victor, Salgongkar, Jada, dan Michael telah merebut kebahagiaannya di sini. Michael Rodriguez. Sementara itu, Michael terus mengamuk dan membuat Teresa ketakutan hingga ia terjatuh. Di sisi lain, Agassi menanyakan kenapa ia melakukan semua ini. Dengan nada tegas, Advait hanya mengatakan, "Aku hanya ingin keadilan. Mereka telah merebut orang-orang yang aku sayangi." Dari sanalah Agassi baru tahu kalau Michael adalah otak dari semua ini. Sementara itu, Teresa yang sudah jatuh dicekik lehernya oleh Michael untuk dibunuh. Tiba-tiba datang seseorang menancapkan obat bius ke lehernya Michael dan membuatnya tersungkur. Dan orang tersebut adalah Sarah. Jadi gini guys, saat Sarah dijatuhkan ke sungai oleh polisi bangsa tersebut, Jesse lah yang menolongnya. Kemudian saat Advait di dalam penjara, Advait sebenarnya orang yang lugu, namun salah satu ketua geng dalam lapas tersebut mengambil gelang milik Sarah. Merasa direndahkan, dari sanalah ia berlatih bertarung selama 5 tahun. Dan saat keluar dari penjara, Sarah sudah menunggu untuk balas dendam. Jadi begitulah ceritanya guys. Oke, next, saat Agassi akan membunuh Advait, tiba-tiba anak buahnya mendapatkan kabar bahwa Michael sudah tewas dan pelakunya pun tidak diketahui. Agassi pun bingung dan tidak jadi membunuh Advait. Akhirnya setelah balas dendam, mereka kini hidup tenang dan bahagia. Tamat. Ending yang... Adapun pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari film ini guys. Yang pertama, tanggung jawab bukan tentang tanggungan saja, tapi bagaimana kita rela berjuang dan berkorban demi pasangan kita. Kemudian yang kedua, sayangilah keluarga kita. Jangan sampai setelah permasalahan datang baru kita tersadar. Dan yang ketiga, ternyata seksualitas itu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ya, terima kasih dan salam bahagia. Jangan lupa support guys. Yo guys.